Shalom, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 2b hingga ayatnya yang ke-10 dengan perikop mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab, kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sampai di situ pembacaan firman kita. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan, pertama-tama patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga kita masih bisa berada sampai saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta masih bisa membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, uang merupakan salah satu benda yang saat ini menjadi bahan pokok dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang, orang-orang akan merasakan seperti hidupnya susah karena mereka tidak bisa mendapatkan keperluan lainnya, seperti makanan, pakaian, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keperluan rumah tangga. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan uang karena mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka. Beberapa negara pun mengalami tingkat penurunan ekonomi karena permasalahan pandemi ini. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia pun meningkat menjadi 10,19% pada September 2020. Namun, walaupun sudah di masa seperti ini, masih saja ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi agar mereka meraih sejumlah uang yang banyak. Dalam pembacaan kita saat ini, yaitu dalam 1 Timotius 6 ayat 2b hingga ayatnya yang ke-10, berisi tentang pesan atau nasihat Paulus kepada Timotius. Perlu kita ketahui bahwa surat 1 Timotius merupakan surat pengembalaan. Maka dari itu, tidak heran bahwa surat ini bertujuan mengajar serta membimbing Timotius agar nantinya bisa menjalankan tugas pelayanan dengan baik dan juga bisa mengajarkan hal ini kepada penerus selanjutnya ataupun para jemaat yang ada pada zaman itu. Nasihat dalam pembacaan kita saat ini yaitu tentang bersilat lidah dan uang. Dalam teks ini, Paulus menjelaskan bahwa Timotius harus memberikan nasihat kepada jemaat pada saat itu untuk tidak mempercayai orang yang memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Karena pada saat itu banyak sekali guru-guru palsu yang mengajar bertentangan dengan ajaran kekristenan. Guru-guru palsu pada saat itu berpikiran bahwa merekalah yang paling benar serta yang paling pintar. Selain itu, mereka juga berpikir bahwa ibadah itu merupakan suatu sumber keuntungan. Dalam hal ini, merupakan tempat mencari uang ataupun kehormatan.
Maka dari itu, dalam ayat 5 Paulus mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka itu sudah tidak berpikiran sehat. Berbicara soal keuntungan, dalam ayat 6, Paulus juga mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa ketika kita beribadah dengan disertai rasa cukup, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini merupakan keuntungan rohani. Dengan berpikir mereka sudah mendapatkan keuntungan rohani, dapat membuat mereka tidak akan berpikir untuk mencari kekayaan, melainkan mereka akan merasa cukup dengan apa yang ada pada diri mereka, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan hal-hal yang lain, serta tidak meminta lebih kepada orang-orang yang ada. Saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan, memang di masa sekarang, kita tidak bisa munafik bahwa uang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita akan berusaha sebaik mungkin agar hidup kita tercukupi. Namun, menjadi permasalahan saat ini yaitu banyak orang, entah itu orang yang berkecukupan ataupun tidak, sudah terpengaruh oleh uang. Mereka akan menggunakan segala macam cara demi untuk mendapatkan uang tersebut, sekalipun yang mereka lakukan merupakan tindakan yang tidak pantas. Pada akhirnya, mereka terjerumus dalam pencobaan dan terpengaruh oleh hasrat duniawi. Kita bisa melihat di zaman sekarang, khususnya Indonesia, para pejabat di masa pandemi ini saja masih ada yang sempat melakukan tindakan korupsi. Hanya demi kepuasan mereka semata tanpa berpikir tentang para masyarakat yang sedang kesusahan untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka. Apa yang membuat mereka seperti ini? Sudah pasti karena haus akan kekuasaan, uang, dan kehormatan. Di media sosial juga banyak orang melakukan penipuan demi mendapatkan uang. Dalam gereja pun kita tidak bisa pungkiri ada pelayan yang hanya mencari keuntungan semata juga. Mereka menjadi pelayan yang awalnya sungguh-sungguh melayani, malahan pada akhirnya terpengaruh oleh uang. Ada juga memang orang dari awal pemikirannya ingin menjadi pelayan bukan untuk melayani, melainkan uang saja, serta kehormatan, seperti yang dituliskan dalam ayat 5. Dengan perilaku yang seperti itu, apakah itu merupakan contoh yang baik? Tentu saja tidak. Sekarang, bagaimana kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan dan hasrat akan uang dan kehormatan? Sudah pasti pertama yang kita lakukan harus merubah pola pikir kita, bahwa apapun yang kita lakukan, entah itu pekerjaan, hobi, ataupun pelayanan, pada dasarnya bukan karena uang, melainkan untuk membuat diri kita semakin lebih baik. Kalaupun mendapatkan uang, setidaknya uang itu kita kelola dengan benar agar hidup kita tercukupi, ataupun bisa kita bagikan ke orang yang membutuhkan jika kita memiliki kelebihan uang. Setidaknya, jadilah orang yang bijak dalam segala hal, khususnya dalam mengelola uang itu sendiri. Maka dari itu, dengan firman yang telah saya sampaikan saat ini, kiranya dapat memberkati kita semua, dapat berguna untuk kita, dan dapat berubah kita menjadi lebih baik. Selain itu, kiranya firman yang kita sampaikan saat ini dapat dipraktekkan sehari-hari, serta dapat kita bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Semoga demikian. Amin. Shalom untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih banyak kepada para pendengar yang masih sempat meluangkan waktu untuk mendengarkan khotbah di saat ini. Saya sebagai yang mengkhotbahkan yaitu Christopher Wawor,
juga memberikan banyak terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas kepada kami para mahasiswa, yaitu Niko Gara, dalam hal ini untuk menunjang penilaian ujian tengah semester kami. Dalam hal ini, dalam video terakhir ini, saya ingin menyampaikan bahwa untuk penilaian saya tentang khotbah yang telah saya sampaikan masih memiliki beberapa kekurangan. Contohnya bisa dilihat bahwa saya masih merasakan yang namanya nervous serta kegugupan, walaupun sebenarnya ini merupakan khotbah yang direkam, walaupun tanpa melihat jemaat yang ada, walaupun saya tidak bertemu dengan orang-orang yang mendengarkan, namun rasa kegugupan itu tetap ada. Jadi ketika melihat khotbah saya itu pasti sudah bisa diketahui bahwa saya merasakan yang namanya gugup, keringat selalu bermunculan, dan kekurangan saya juga masih sering, karena kegugupan itu masih sering tidak lurus, dalam artian maksudnya badan saya selalu bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Maka dari itu jika diperhatikan lebih baik dengan saksama, posisi saya itu tidak di depan, di tengah, pasti selalu miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Selain itu juga untuk penyampaian masih ada beberapa yang salah, dan mungkin juga perlu saya koreksi ke depannya. Dan juga gestur tubuh saya masih bukan sedikit tapi masih lumayan kaku juga. Untuk isi khotbah ini sudah pernah dinilai oleh Niko Gara. Ini juga merupakan khotbah yang saya tulis untuk memenuhi tugas pertama saya. Maka dari itu saya juga ingin meminta para pendengar yang ada untuk menilai apakah khotbah itu sudah bagus ataupun masih perlu ada yang ditambahkan. Kiranya kritik dan saran dapat diberikan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena ini saya membuatnya sudah malam, jadi saya ingin mengucapkan selamat malam dan terima kasih banyak.